Oke. Oke, saya ulang ya. Iqbal ya, masuk. Oke, lanjut. Secara umum, berarti lobby itu berarti mempengaruhi tadi ya, pihak-pihak yang berwenang ya, membuat kebijakan publik, jadi agar memperhatikan, mendukung ya, dan mengambil tindakan atas isu yang sedang yang sedang dibicarakan. Misalkan isu apa ya yang kemarin atau saat-saat ini sedang rame gitu ya. Misalkan isu-isu tentang Pak. Gisel. apa? Gisel, Pak. Itu bisa Adi ya, atau Pandiai. Jadi misalkan kalau kemarin udah isu tentang lobby, misalkan lobby tentang undang-undang ya, undang-undang OBL gitu ya, atau sekarang yang sedang ramai itu tentang undang-undang ITE ya. Apakah nanti akan disahkan juga gitu ya? Kita nanti tunggu aja gitu ya. Banyak ya, itu jadi lobby-lobby secara umum seperti itu ya. Sementara kalau menurut pakar ini ada banyak nih ya, tapi saya ngambil ini aja, yang poin-poin pentingnya aja gitu ya. Poin-poin penting. Nah, ini sudah kebaca slide ketiga ya? Baca ya? Oke, saya sambil menjelaskan aja ya. Jadi, kalau menurut Anwar gitu ya, definisinya lebih luas. Itu artinya upaya informal secara persuasif gitu ya, yang dilakukan oleh pihak atau perorangan tadi ya, perorangan, kelompok, swasta atau pemerintah ya, tentunya mempunyai kepentingan ya untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap tadi mempunyai wewenang atau pengaruh ya. Jadi target yang diinginkan dapat tercapai gitu ya. Itu menurut Anwar. Jadi poinnya itu dia ialah upaya secara informal dan persuasif. Pokoknya intinya itu aja ya kalau menurut Anwar ya. Oke, lanjut. Sementara menurut Pramono ya, ini pakar-pakar komunikasi ya, kita ambil aja beberapa ya yang penting. Kalau menurut Pramono itu, jadi lobby itu suatu pressure group. Ya, kalau tadi kan kalau Anwar dia mengatakan upaya informal ya, upaya informal dan persuasif. Gitu. Sementara Pramono ini suatu pressure group ya, yang memperhatikan kiat-kiat untuk mempengaruhi orang-orang yang berupaya mendapatkan, nah tadi ada relasi disebutkan ya kalau menurut Pramono, dan yang tentunya yang manfaatnya apa nih ya, misalkan lobby-lobby ini secara misalkan secara bicara tentang secara bisnis gitu ya, tentunya yang menguntungkan kedua pihak gitu ya. Oke, lanjut. Menurut Mas Hat gitu ya, ini kebaca ya Ratu ya? Slide-nya kebaca ya? Saya sambil menjelaskan. Oke, Mas Kap itu menekankan ya, lobby segala upaya yang dilakukan oleh satu pihak. Jadi untuk menarik dia, kalau menurut Mas Kap ya, menarik atau memperoleh dukungan. Kalau dia lebih menekankan tentang dukungannya gitu ya. Tentunya dukungan itu dari pihak lain gitu ya. Misalkan kalian banyak ya contoh-contohnya yang pengertian lobby berdasarkan misalkan apa tadi, kepentingannya apa, politik ataukah bisnis ataukah kepentingan apa. Nanti ada beberapa klasifikasi lobby itu, ada kalau nggak salah ada 3 ya, ada 3 klasifikasi secara tradisional seperti itu ya. Kemudian bisnis nanti kita kaji lagi lebih lebih fokus. Oke, selanjutnya ya, ini masih menurut pendapat pakar ya. Jadi saya kutip 4 aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting teman-teman bisa memahami gitu ya. Pendapat Wins ya, Kutel ya. Jadi aspek terpenting ya dari suatu lobby itu upaya tadi ya, upaya agar sesuatu atau semuanya itu berjalan lancar ya, bukan berdasarkan perintah gitu ya. Lobby itu bukan berdasarkan perintah menurut si Wins Hotel gitu ya. Jadi lobby itu bukan suatu perintah atau paksaan, melainkan dengan cara tadi komunikasi persuasif atau bujukan gitu ya.
Ya, gitu ya. Ya, akhiratnya pasti makin gitu ya. Oke, kita lanjut lobby dalam konteks bisnis ya. Oh, gimana sih? Jadi ini suaranya saya unmute semuanya aja ya. Kayaknya ada suara-suara ini nih. Jadi saya agak kurang Ya, fokus. Pak, mute aja. Oke ya, sebentar. More. Udah ya, udah hilang. Oke ya, jadi dalam konteks bisnis, upaya melakukan pemasaran atau penjualan ya. Dalam melakukan pendekatan kepada calon pembeli ya. Kemarin teman-teman sudah jelaskan juga ya. Saya dengar diskusi kemarin ya. Tapi kalau ini lebih bisnis bukan dagang gitu ya. Jadi ya kurang lebih kira-kira seperti ini gambarnya ya. Bisa dalam perorangan ataupun instansi. Instansi itu berarti ya bisa perusahaan gitu ya. Nah, jadi tentunya dikemukakan apa itu maksudnya ya, maksud dari lobby tersebut, kemudian tujuan dan menjelaskan produknya apa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Ini udah. Ada pertanyaan sampai sini jelas ya, bisa diikuti ya, teman-teman ya. Oke, sebentar saya. Pak, mau bertanya dulu, Pak. Ya, Pak Riz, silakan. Persuasif yang dimaknai oleh ahli dari Anwar Ya. sama dari Wayne Skutel, Ya. apakah ada perbedaannya atau hampir serupa, Pak? Oke, bagus, Faris ya. Oke, kalau kita lihat di sini, Anwar kan dia menekankan ini ya, secara persuasif gitu ya. Sementara kalau kita lihat tadi, menurut Westcotto itu ya, dia aspek ini adalah untuk sebenarnya sama juga persuasif ya, tapi persuasifnya ini nanti kita jelaskan juga ya. Jadi memang menekankan lebih secara komunikasi persuasif gitu ya. Nah, sementara kalau Anwar ini, dia kan menekankan pada upaya informal ya dan persuasif. Jadi antara ya sebenarnya sama aja ya, tapi dia mungkin kalau Anwar ini lebih menekankan ada suatu upaya informal gitu ya dan persuasif. Bedanya itu aja gitu ya. Sebenarnya sama aja poinnya itu dia untuk memperlancar gitu kan. Dan yang membedakan itu tadi tidak ada paksaan ya dan secara bujukan. Cuman ini aja ya interpretasinya aja ya Paris ya. Secara umum sebenarnya benar ya, lebih menekankan komunikasinya itu secara persuasif gitu ya. Kalau Anwar kan sini tidak dijelaskan ya, dia tuh pihak-pihak mana aja gitu yang ya kalau Anwar ini kan dia lebih menekankan secara upaya informal aja dan persuasif lebih menekankan juga, tapi sama. Jadi targetnya itu apa targetnya? Sementara kalau Winston itu lebih ingin lobby itu agar lancar dua pihak gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan sebenarnya sama secara umum ya, dia lebih menekankan komunikasi yang persuasif. Cuman Pak, kalau yang Anwar itu makna persuasifnya belum jelas ya Pak. Kalau yang Wayne Skutel kan jelas berdasarkan pada bukan ada paksaan. Ya, benar Pak Riz. Jadi bisa kita pahami seperti itu ya. Atau memang ini kan interpretasi aja. Sebenarnya kayak kemarin teman-teman kan ya. Misalkan teman-teman jelaskan lobby itu ya, misalkan dagang Pak, ada proses jual dan beli. Nah, itu tinggal diinterpretasi aja itu. Sementara misalkan menurut misalkan menurut Ajeng, ya ini Pak, lobby itu upaya untuk kita mempengaruhi agar bisnisnya lancar. Kan sebenarnya sama aja, bisnis juga, tapi bisnis apa gitu kan ya. Itu aja ya. Jadi kalau misalkan bahasa komunikasi seperti itu ya. Jadi kalian tinggal interpretasinya aja gitu dan berdasarkan misalkan apa tujuannya gitu ya, tujuannya apakah bisnis, apakah ke politik gitu ya, nanti lebih spesifik gitu ya. Oke, Pak Aris tadi bagus pertanyaannya ya. Jadi itu saya sebenarnya ada banyak ya pakar-pakar, tapi saya ambil yang umum aja, yang 5 ini aja ya, 5 pakar yang menurut saya ini yang lebih mendekati pengertian lobby secara umum gitu, secara general ya. Oke ya, tadi kalau bisnis sudah ya, jadi bisnis itu ada upaya untuk melakukan pemasaran dan penjualan kepada calon pembeli ya. Kalau misalkan pendekatannya tadi, itu juga dengan tujuan dan maksud apa gitu ya, dalam konteks bisnis.
Oke, saya lanjut ya. Slide selanjutnya. Nah, ini kan kita bicara teknik lobby dan negosiasi ya. Tapi nanti secara general negosiasi akan saya jelaskan juga ya. Dia ada beberapa yang perlu kita jelaskan untuk negosiasi. Tapi ini secara umum aja ya. Jadi kira-kira apa sih itu negosiasi gitu ya. Jadi tadi negosiasi proses tawar-menawar dengan tadi ada jalan berunding gitu ya. Berunding itu kalau negosiasi itu mungkin lebih kalau tadi kan formal ya. Kita bisa bedakan nanti ya. Apa itu negosiasi, apa itu lobby. Nanti kita bisa jelaskan. Saya jelaskan dulu ya artinya ya. Jadi proses tawar-menawar ya. Tentu dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima ya. Guna untuk mencapai kesepakatan bersama gitu ya antara pihak satu dengan antara satu pihak dengan kelompok-kelompoknya atau dengan pihak lain gitu ya. Itu kalian bisa lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu singkatan ya. Bentar ya, ada yang masuk lagi. Oke, ini baru Ratu Ajeng, ini baru 33 nih ya yang gabung. Nanti saya karena sambil menyerangkan, jadi mungkin nanti saya koordinasi dengan Ratu ya untuk absen ya. Karena kalau absen ini kan langsung saya ke fakultas. Iya, Pak. Ya, kalau kemarin kan nanya juga tuh yang absen hari ini gitu. Jadi ada yang terlewat juga ya. Ada yang terlewat karena saya kan agak susah, bukan di kelas. Jadi Ya. kita Udah, agak, Pak. Oh, udah ya, oke. Apa, Pak? Ya, makasih Ratu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi negosiasi seperti itu ya. Ada proses tawar-menawar dengan jalan berunding. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini kan itu lobby ya. Lobby itu sebenarnya dari kata bahasa ya. Kalau misalkan kalian pernah ke suatu hotel gitu ya, hotel lah ya. Itu kan ada ruang lobby gitu ya, atau ke ruangan mana gitu ya. Jadi itu diambil dari kata itu, tapi penjelasannya bukan yang itu yang dimaksud ya. Harus kalian bedakan. Atau teras gitu ya. Ada lobby kalau misalkan kalian ke hotel tuh ada istilah lobby atau teras gitu ya. Sementara nego juga sama dari ruang utamanya gitu ya. Dari kata-kata itu disadur ya. Itu hanya sebagai ini aja ya. Sebagai wawasan kosakata lah seperti itu ya. Oke, saya lanjut sekarang ya. Slide selanjutnya. Nah, ini ya yang membedakan. Ini kalian harus bisa ada yang masuk. Gilang sudah masuk Gilang ya, baru join ya. Oke, sambil sambil saya menjelaskan, saya juga mau ini ya, coba biar aktif semua nih, maksudnya yang hari ini masuk. Yunda, dengar Yunda suaranya? Yunda kemana Yunda? Yunda, Walid, Trias, ini orangnya ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Masih monitor ya? Ada, Pak. Oke. Nanti kita menit terakhir di itu semua ya, audio videonya dinyalakan semua ya, saya biar bisa lihat. Kemarin ada yang usul tuh Pak, kalau misalkan itu nanti boleh Pak dipoto gitu, boleh nanti kita foto. Sekarang ini juga ter-record sama saya ya. Oke, jadi kalian bisa lihat nanti. Oke, lanjut ya, kita bedakan lobby dan negosiasi. Ya, kalau lobby itu tadi ya tidak terikat oleh waktu dia, kita bisa lobby kapanpun gitu ya, dan tidak terikat oleh tempat gitu ya. Kalau untuk lobby itu seperti itu ya. Dan bisa juga kalau lobby itu ya dilakukan secara berulang gitu ya, secara umum seperti itu ya lobby. Misalkan kalian ingin teman-teman lobby misalkan tadi kemarin semalam saya Pak kita pakai ini aja Pak Zoom aja Pak untuk perkuliahannya karena Zoom dianggap teman-teman bisa mewadahi gitu ya, bisa masuk semua. Sementara kalau web LMS itu kan mungkin karena masih baru ya, masih berjalan, mungkin masih teman-teman masih juga mencari ini gitu ya, karena banyak aplikasi yang mungkin belum dipahami. Kemudian kita menggunakan Zoom aja Pak, nah, itu mungkin bisa aja ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting pesannya itu kalau menurut saya ya,
kita mau pakai Zoom atau pakai apa aja nggak apa-apa ya. Yang penting pesannya dan perkuliahan itu berjalan lancar kalau saya ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya negosiasi. Kita masuk negosiasi ya. Nah, kalau negosiasi ini ya tentu terikat oleh waktu. Karena sifatnya kan tadi ya lebih kalau lobby itu mungkin lebih apa ya, bisa kita bedakan lah ya. Dia terikat oleh waktu dan oleh tempat. Jadi misalkan negosiasinya itu di mana? Misalkan ada apa ya? Banyak contohnya ya. Nanti saya ulas satu persatu. Itu yang membedakan lobby dengan negosiasi. Nah, ini juga pendekatannya berbeda ya. Bisa nanti bargaining gitu ya, atau hard bargaining atau prinsipal negosiasi atau negosiaton gitu ya. Itu pendekatan yang dilakukan oleh lobby-lobby. Oke, selanjutnya sekarang kira-kira apa hubungan lobby dengan komunikasi ya? Tadi ya, kalau kita bicara lobby, suatu kegiatan komunikasi tentunya ya. Sifatnya tadi, sifatnya komunikasi yang informal gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Anwar ya, menurut Anwar itu ya, harus kita perhatikan. Nah, kemudian komponen ini perlu sepertinya punya saya ini kan di ini ya, di apa namanya meetingnya ini di timer, jadi mungkin bisa mati sendiri nanti nih. Jadi kalau misalnya waktunya sudah habis, dia mati sendiri sebentar. Oke, komponen pertama itu ya lobby yang telah bertindak sebagai komunikator. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi apa itu komunikator ya. Teman-teman saya kira sudah bisa memahami apa yang maksud komunikator ya. Ya, pelobby. Kemudian tadi yang kedua itu pesan-pesan lobbynya apa gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya ada suara. Siapa ini? Faris ya, Faris. Gimana sinyalnya bagus? Masih dengar ya? Oke, selanjutnya yang ketiga itu komponen ketiga itu sasaran lobby ya. Pak. Pak. Ya, oke. Kalau misalnya udah ada pemberitahuan ya. itu Ya, keputus ya Faris ya. topik passwordnya. Pak. Ya, dengar. Masuk gimana? Assalamualaikum. Apa yang bicara, coba jangan semua. Ini Sabda, Pak. Oh, Sabda. Ya, gimana Sabda? Nah, ini mau ngasih saran doang. Kalau misalkan Udah ada limit waktu. udah ada limit waktu, hostnya diganti aja biar nambah limit waktunya, Pak. Oh, gitu ya. Siapa hostnya ya? Bentar. Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa, kita karena saya masih berjalan, karena ini kan ini aja ya. Nanti saya ini lagi aja, saya upgrade. Karena tadi saya udah timer nih. Jadi kayaknya bisa putus nanti ya. Tapi nanti lama lagi. Udah nggak apa ya, sambil berjalan Pak. aja ya. Slide-nya masih berjalan ya. Oke, Pak. Oke, kemudian kita lanjut aja ya. Ketiga itu tadi sasarannya apa. Ini kalau kalian lihat gambarnya, kenal semua pasti ya. Nggak mungkin nggak ada yang kenal ya. Ya, kira-kira apa yang kalian gambar ini, apa yang kalian tangkap nih? Ada yang bisa dikasih penjelasan nggak? Apa kira-kira yang hubungan lobby dengan komunikasi? Ada gambaran kira-kira teman-teman? Misalkan ini ya, ini kan Pak Edi ya, Pak Edi. Misalkan Pak Edi beritanya tentang apa ya, lobby bagaimana nelayan kita itu ya. Oh sebentar. Nelayan kita itu bisa menangkap ikannya sampai ke Alaska itu. Rikal baru masuk nih ya. Saya kira dia nggak ikut mata kuliah ini. Lobby di tingkat bagaimana internasional gitu ya. Pak Edi ingin nelayan-nelayan kita misalkan bisa menangkap ikan sampai ke
Halo, masih terhubung? Bisa sampai ke Masih, Pak. masih ya. Enggak, karena baterai saya sepertinya udah merah karena dari semalam lupa dicas. Bisa melaut gitu ya. Seperti itu. Itu contoh-contoh lobby misalkan yang pernah kita dengar infonya ya. Misalkan Pak Edi gitu ya ingin melobi di internasional gitu ya sampai nelayan kita itu bisa menangkap atau mengambil ikan gitu ya sampai Alaska seperti itu ya. Itu contoh-contoh aja ya. Itu banyak. Jadi nanti juga ada tugas tapi belum sekarang ya karena kita masih pertemuan kedua. Kalian nanti buat tugas yang sifatnya lobby atau negosiasi tapi belum saat ini belum ya, mungkin minggu depan. Oke ya, ini hubungan lobby dengan komunikasi ya. Saya secara poin-poinnya aja, nggak usah secara banyak ya menjelaskan. Oke, lanjut ya. Kemudian apa itu yang maksud dengan fungsinya? Fungsi lobby itu apa kira-kira untuk Rikal sudah masuk, Rikal? Coba saya mau nyapa Rikal. Rikal belum pernah ketemu nih. Rikal mana Rikal ya? Rikal. Iya, Bapak masuk, Bapak. Masuk ya. Oke, gimana kabarnya nih? Saya baru gabung sekarang ya. Oke, kemarin baik, belum. Pak, baik. Oke. Baru bangun, Pak. Baru bangun. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ada 37 sekarang ini ya, teman-teman yang gabung. Lumayan banyak. Oke, fungsi lobby ya. Sebentar. Ntar saya tinggal dulu ya, saya break dulu sebentar. Gak apa-apa, sok Pak. Itu harusnya hostnya pindahin dulu biar itu time waktunya nggak ini lagi. Baik. Ganti wae. Panis di mejaan tadi. Sih gitu. Jadi biar nambah time-nya. Oke, kita lanjut. Cek. Mana nih ya suaranya ya? Halo, teman-teman masih bisa dengar suara saya? Sebenarnya chat. Ini baca ini. Halo, masih terdengar suaranya? Teman-teman? Putus ya. Adivira. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih. Oke. Aman. Masih ya? Ini ternyata baterainya habis. Jadi saya lupa ngecas tadi. Makanya agak responnya agak slow. Oke, kita lanjut ya. Tadi fungsi lobby ya. Atau ini kayaknya sudah masuk semua ya. Sudah 39 nih ya. Kita coba teman-teman nyalakan ininya apa. Halo, tes. Sepertinya saya ini baterainya sudah merah gitu ya. Jadi Rasain. baterainya agak merah jadi. Ya, Dut. Iya, Halo, ayo teman-teman. Teman-teman. Suara kita. Ayo. Suara Dengar. Semuanya